wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Munawwara Ismi Zahra dengan NIM terakhir 198. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek di mata kuliah manajemen proyek. Baik, jadi pada tugas kali ini, yakni tugas PBL, tentang simulasi strategi manajemen proyek. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan informasi umum dari proyek ini. Yang pertama, judul proyek, yakni simulasi strategi manajemen proyek pada lingkungan ketidakpastian tinggi. Deskripsi singkatnya, mahasiswa di sini diminta untuk merancang dan juga mensimulasikan pengelolaan proyek secara hipotetik yang berada pada ketidakpastian tinggi, semisal seperti aplikasi digital, layanan publik, teknologi, ataupun platform edukasi AI. Tugas mencakup dari analisis konteks, rancangan siklus hidup proyek, identifikasi risiko umum, serta penjelasan penerapan atau pendekatan melalui prediktif, agile, hybrid, atau adaptif untuk pengelolaan perubahan sepanjang proyek. Lalu tujuan pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama yakni menganalisa konteks proyek dan tingkat ketidakpastian. Lalu yang kedua, memilih pendekatan pengembangan yang tepat. Lalu poin yang ketiga, merancang siklus hidup proyek yang sistematis. Yang keempat, mengevaluasi resiko dan juga perubahan. Lalu untuk poin yang terakhir, yakni mengembangkan pemikiran strategis untuk pengambilan keputusan proyek. Dari judul proyek ini, saya mengambil studi kasus, yakni sistem pendidikan daring adaptif berbasis AI untuk daerah terpencil di Kabupaten Malang. Dilaksanakan oleh organisasi EdTech bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat. Lalu proyek berfokus pada adaptasi materi berdasarkan kemampuan kognitif siswa dan juga dashboard analitik untuk guru dengan kondisi infrastruktur fluktuatif dan juga literasi digital pengguna yang belum pasti. Masuk di tahap yang kedua, yakni tahap dari pengerjaan, latar belakang, dan juga tantangan dalam proyek ini. Ada 3 poin besar. Yang pertama, yakni ketidakpastian infrastruktur, yang dimana konektivitas internet di daerah sasaran sangat fluktuatif. Spesifikasi perangkat keras pengguna terbatas, sehingga implementasi AI masih eksperimental dan juga berisiko kegagalan teknis. Lalu poin yang kedua yakni kesenjangan akses dan juga literasi, yang dimana pengguna belum terpetakan, sehingga kebutuhan lapangan berpotensi berubah drastis dari asumsi awal. Untuk poin yang terakhir, yakni kompleksitas pemangku kepentingan, yang dimana stakeholder berlapis seperti Dinas Pendidikan sebagai sponsor, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan juga tim pengembang. Perbedaan budaya kerja, yakni birokrasi dan juga tim startup lincah itu memunculkan potensi benturan. Jadi keseluruhan kondisi ini membentuk konteks ketidakpastian tinggi yang menuntut pendekatan manajemen proyek fleksibilitas namun terkontrol. Selanjutnya, pemilihan pendekatan di sini saya mengambil hybrid sebagai solusi, yang dimana keputusan memilih pendekatan hybrid didasari pada kebutuhan untuk menjembatani tuntutan birokrasi, yakni keamanan anggaran, jadwal makro, dan juga pengadaan, dan kebutuhan teknis produk yang sangat dinamis, seperti kita dapat menggunakan pengembangan AI dan juga penyesuaian berdasarkan feedback pengguna. Hybrid memadukan 2 elemen, yakni elemen prediktif untuk kontrol makro dan juga elemen agile untuk eksekusi perangkat lunak deklaratif. Penjelasan untuk kedua elemen, yakni yang pertama untuk elemen prediktif sendiri digunakan pada fase inisiasi, yang kedua fase perencanaan anggaran, lalu fase pengadaan infrastruktur dan juga penutup. Memberikan kepastian
administrasi kepada Dinas Pendidikan melalui RAB, milestone, dan juga kontrak makro. Lalu untuk pendekatan elemen EGLE-nya sendiri digunakan pada pengembang perangkat lunak, seperti Scrub, sprint pendek, ini batas waktunya sekitar 2 sampai 3 minggu. Lalu MVP, sprint review dengan perwakilan guru dan siswa untuk mengumpulkan umpan balik dan melatih ulang model AI-nya. Selanjutnya, perancangan Perancangan siklus hidup proyek, ya ini ada 5 fase. Jika menggunakan pendekatan secara hibrid, fase yang pertama yakni initiation atau fase prediktifnya. Aktivitas yang digunakan yakni identifikasi stakeholder, studi kelayakan, rumusan produk vision, lalu keputusan, persetujuan sponsor, dan penutupan PM. Dan hasilnya berupa project charter. Lalu yang kedua yakni macro planning. Aktivitasnya berupa rencana manajemen proyek tingkat tinggi, RAB, lalu milestone, pengadaan infrastruktur, produk backlog awal. Lalu keputusan yaitu mengunci anggaran dan juga jadwal, dan hasilnya di sini menghasilkan project management planning dan juga kontrak pengadaan. Lalu yang fase yang ketiga, yakni execution dan juga literation, yang dimana menggabungkan dua elemen elemen agile dan juga adaptif dan juga prediktif di sini. Aktivitas yang dilakukan yakni Scrum, sprint planning, daily startup, development, testing, review, dan juga retros- res- retrospektif. Untuk mekanismenya sendiri dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu. Lalu rilisnya MVP model per sprint, lalu validasi dengan pewakilan dari guru dan juga siswa. Lalu fase yang keempat yakni transition dan juga implementasi on, yang dimana aktivitas yang dilakukan mulai menginstalasi infrastruktur, lalu training of trainers, deployment massal, dan keputusan yang dilakukan itu mulai mulai dilakukan peluncuran. Hasilnya nanti didapatkan sistem live dan juga penggunaan yang terlatih. Jadi pada fase keempat di sini mulai menyebarkan hasil pengembangan hasil AI-nya. Penutup yang terakhir yaitu fase yang terakhir closure. Aktivitasnya kita mulai serah terima shortcut dan juga infrastruktur, lalu evaluasi akhir, dokumentasi learned, lalu pembubaran tim. Keputusannya yaitu dilakukan penandatanganan base dan hasilnya laporan akhir dari proyek ini. Lalu identifikasi resiko, strategi, mitigasi. Ini ada 5 resiko utama. Risiko yang pertama, akurasi model AI rendah. Ada dampaknya, rekomendasi materi tidak sesuai kurikulum. Lalu mitigasinya, pendekatan EGLE dengan rilis prototipe awal ke sekolah percontohan, kumpulkan umpan balik dari guru, lalu latih ulang model AI tiap iterasi. Risiko yang kedua yakni infrastruktur jaringan yang tidak stabil. Dampaknya yang terjadinya timeout, kegagalan muat materi. Lalu mitigasi yang dapat dilakukan yaitu pendekatan hybrid untuk alokasi dana, kontingensi untuk router atau server lokalnya, dan juga pengembangan model offline dan sinkronisasi otomatis. Lalu resiko yang ketiga yakni kerentanan keamanan cyber. Dampaknya dapat terjadi kebocoran data pribadi siswa. Mitigasi yang dapat dilakukan arsitektur keamanan tinggi atau biasa disebut CTNA di dokumen teknik awal dan juga pengujian penetrasi berkala setiap akhir sprint. Lalu resiko yang keempat yakni resintesi dari guru. Ini di mana dampak yang dapat terjadi penolakan pengguna dashboard.
atau dari guru itu sendiri. Mitigasi yang dapat dilakukan, pendekatan EGLE melibatkan perwakilan guru sebagai penguji setiap sprint review UI UX, sehingga alur kerja intuitif dan juga dashboard dapat digunakan nyaman untuk pengguna. Lalu resiko yang kelima yakni skop creep oleh sponsor, yang dimana dampaknya penambahan fitur yang mengancam durasi dan juga biaya. Lalu mitigasi yang dapat dilakukan, yakni dilakukan pendekatan hybrid merujuk pada batasan ruang lingkup awal dan juga tawarkan trade-off fitur melalui prioritas backlog. Simulasi perubahan besar, integrasi dapodik-nya, contoh kasus krisisnya di sini kita ada 4 spin regulasi baru yang mengharuskan integrasi real time dengan sistem dapodik nasional. Rancangan awal menyimpan data siswa secara lokal, lalu perubahan ini menuntut pengembangan modul sinkronasi APA yang aman, fitur yang tidak direncanakan. Jadi yang pertama dapat dilakukan response managering. Perubahan yang diajukan ke Change Control Board untuk persetujuan cakupan tambahan dan pencairan dana cadangan melalui integrasi Change Control. Lalu yang kedua yakni respon eksekusi, di mana produk owner memasukkan modul integrasi API ke Dapodik, lalu ke produk backlog prioritas tertinggi. Tim mulai mengerjakan pada speed berikutnya tanpa merombak keseluruhan perencanaan teknis. Lalu yang ketiga, yakni dampak pada jadwal. Peluncuran versi awal diperpanjang 4 minggu karena fokus dialihkan ke pengembangan integrasi. Dampak simulasi yang keempat, yakni dampak pada biaya. Requirement contract back-end API spesialis dan juga biaya yang diambil dari dana cadangan proyek. Lalu simulasi perubahan yang terakhir yang kelima yakni dampak pada ruang lingkup. Ini mana terjadinya scope addition untuk menyimpan fitur sekunder, misal seperti gamifikasi dan juga avatar siswa, dikorbankan agar fokus AI adaptif dan integrasi dapat. Refleksi kritis atau evaluasi pendekatan hybrid sendiri ada 3, yaitu yang pertama, kelebihan hybrid. Memberi ketidakpastian administrasi, yakni RAB dan juga jadwal makro, lalu sekaligus memungkinkan eksperimentasi produk melalui interasi, elemen prediktif menjaga kepatuhan birokrasi, sedangkan elemen EGLI mencegah kegagalan produk dengan uji lapangan dan perbaikan cepat. Keterbatasan hybrid sendiri, yakni kompleksitas manajering tinggi dan juga potensi gesekan budaya organisasi, yang dimana diperlukan komunikasi ketat dan keterlibatan pengguna yang konsisten, tantangan ketika guru memiliki jadwal pengajaran yang padat. Lalu skenario perubahan strategis di sini ada 2. Yang pertama, jika sponsor memilih memberi LMS komersial atau ketidakpastian teknologi menurun, beralih ke murni prediktif atau hanya menggunakan elemen prediktif saja. Skenario perubahan yang kedua yakni jika pendanaan fleksibel oleh filantropi yang mendukung eksperimen cepat geser ke elemen murni atau aglinya. Kesimpulan di sini, hybrid adalah pilihan paling realistis untuk kasus ini, dikarenakan penyeimbangan kebutuhan kontrol birokrasi dan kebutuhan teknik adaptifnya. Namun, manajemen proyek harus siap menyesuaikan strategi bila konteks sponsor, teknologi, atau sumber pendanaan berubah secara fundamental. Dokumentasi dan hasil yang nantinya akan didapatkan ada 3. Yang pertama, yakni deliverable-nya utama, yakni yang pertama ada project character-nya. Kita dapat mendapatkan project management plan, produk backlog, kontrak pengadaan, dokumentasi, arsitektur keamanan untuk cybernya, dan juga base-nya. Hasil interaktifnya, modul perangkat lunak fungsional tiap sprint. Peningkatan akurasi model AI bertahap, fitur mode offline dan juga sinkronisasi ketika perlu.
Yang ketiga, hasil implementasinya, di mana implementasi infrastruktur lokal terpasang di sekolah. Percontohan atau sekolah yang akan dilibatkan untuk dijadikan tempat pertama kali dilakukan proyek ini. Lalu guru yang terlatih, sistem berjalan live, sistem yang berjalan live atau real time, dan juga dokumentasi research real need untuk aplikasi proyek. Kesimpulan dan juga rekomendasi dari proyek ini yakni yang pertama, pendekatan hybrid direkomendasikan untuk produk AI edukasi di lingkungan dengan ketidakpastian tinggi karena penggabungan kontrol administrasi dan juga fleksibilitas dari teknis. Yang kedua, prioritaskan pengembangan MVP dan keterlibatan berkelanjutan dari perwakilan guru dan juga siswa pada setiap sprint untuk meminimalkan risiko kegagalan adopsi. Yang ketiga, yakni alokasi dana cadangan sejak perencanaan untuk mitigasi risiko eksternal seperti infrastruktur atau tenaga ahli dan tetapkan mekanisme change control untuk perubahan regulasi. Lalu yang keempat, yakni rencana arsitektur keamanan sejak awal dengan menggunakan metode CNTNA dan dilakukan penetration dan lakukan penetration testing berkala pada setiap integrasi sebelum rilis modul baru. Karena ini sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada pengembangan atau untuk meminimalisir perubahan dalam pembuatan proyek ini. Dan yang terakhir ya ini siapkan opsi strategi seperti dapat menggunakan pure prediktif atau pure iklimnya saja yang dapat diaktifkan bila konteks sponsor, teknologi atau pendanaan berubah drastis. Rekomendasi operasional dapat menjadi pedoman praktis saat menyusun rencana manajemen proyek dan juga produk backlog awal. Sekian terima kasih. Memang indah bunga selasih. Selasih bunga di tengah taman. Cukup sekian, terima kasih. Semoga proyek menjadi pedoman. Wassalamualaikum. Kita mendengar. Sekian, terima kasih. Memang indah bunga selasih. Selasih bunga di tengah taman. Cukup sekian, terima kasih. Semoga proyek menjadi pedoman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.